Shalom, saudara-saudara, rekan-rekan anggota PKP yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur dan berbangga di hadapan Tuhan atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan bagi kita sekalian, di mana saat ini Tuhan memperkenankan kita berada di sekitar hadirat-Nya, memuji, memuliakan Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Oleh sebab itu, mari kita memfokuskan waktu kita sejenak untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 82, Berjalan Serta Muhalis. Nomor 82, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua, Berjalan Serta Muhalis. Berjalan serta muhalis, iringlah tapannya. Ku senang keluh pun habis, ku gemar selamanya. Jalanlah sertanya, jalan serta Yesus, turutlah tapannya, tapak kaki Yesus. Berjalan serta muhalis, sandarkan lengannya. Lenyap sesal dan tangis, hatimu terhiburlah. Jalanlah sertanya, jalan serta Yesus, turutlah tapannya, tapak kaki Yesus. Baik, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami datang persembahkan kepadamu Bapa dalam sorga, atas segala kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sungguh nyata kami nikmati di dalam diri kami. Bahkan kami ada, kuat dan sehat sampai saat ini hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tuntunlah kami sehingga ketika firman-Mu dibacakan dan dikomunikasikan, diajarkan, menjadi remah dalam menjalani kehidupan kami ini. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari rekan-rekan anggota PKP yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang saya pilih dari 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi inilah firman Tuhan, kan kita renungkan secara bersama. Dan melalui pembacaan firman Tuhan saat ini, kita akan sama-sama merenungkannya di bawah satu tema, yaitu menjalani hidup dengan benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rekan-rekan anggota PKP, salah satu yang menjadi pemikiran-pemikiran atau yang menjadi harapan-harapan kita pada zaman sekarang ini adalah memiliki hidup yang diberkati, atau menjadi hidup atau memiliki hidup yang sukses atau berhasil di dalam kehidupan kita ini. Maka itulah sebabnya hal-hal seperti inilah yang sedang menyita waktu seseorang, menguras banyak energi di dalam kehidupan orang pada zaman sekarang ini
untuk memikirkannya, untuk berusaha, untuk bekerja keras, untuk membanting tulang, untuk menemukan apa yang menjadi harapan, yaitu hidup yang diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan bahwa sejak dari dahulu kala para pujangga-pujangga sedang atau sudah memberikan atau berusaha untuk mendefinisikan tentang bagaimana hidup ini di dunia ini. Mereka sudah berusaha mencoba untuk memberikan jawaban-jawabannya, untuk memberikan sebuah masukan-masukan kepada setiap orang bagaimana hidup ini dan bagaimana menjalaninya dengan benar. Namun apa yang kita temukan bahwa sekalipun para filsuf sudah menyiapkan semuanya itu, tetapi tidak menjawab persoalan dan tantangan kehidupan yang sedang dihadapi di dalam kehidupan kita ini. Maka itulah sebabnya banyak pun juga orang yang salah menjalani hidup ini karena tidak memahami bagaimana hidup itu yang sebenarnya, tidak mengerti atau tidak mengetahui bagaimana caranya menjalani hidup ini dengan tepat, menjalani hidup ini dengan benar, atau dengan kata lain, menjalani hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Maka itulah sebabnya saudara-saudara, firman Tuhan saat ini mengajari kita, kenapa kita harus menjalani hidup ini dengan benar. Saya kira ini yang menjadi pertanyaan yang akan menjadi perenungan-perenungan bagi kita sekalian dalam menjalani hidup kita di dunia ini. Bahwa memang ada berbagai macam cara yang ditawarkan dunia bagaimana menjalani hidup ini. Tetapi ingat bahwa cara-cara seperti itu bukanlah cara yang tepat atau bukanlah cara yang benar. Maka itulah sebabnya, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak salah dalam menjalaninya, maka firman Tuhan mengajari kita saat ini bagaimana cara menjalani hidup ini dengan tepat, dengan benar di dalam diri kita. Maka itulah yang harus kita renungkan, bahwa kenapa kita harus menjalaninya dengan benar. Sebab ketika kita salah menjalaninya, maka pada akhirnya pun apapun yang kita buat, apapun yang kita usahakan dalam diri kita ini berujung pada kesia-siaan. Maka oleh sebab itu, mari kita sama-sama lebih jauh merenungkan firman Tuhan. Kenapa kita harus menjalani hidup ini dengan benar? Alasan yang pertama bahwa karena hidup kita sebuah perjuangan. Saudara-saudara, rekan-rekan anggota PKP yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang perjuangan, ini adalah hal yang natural, atau ini adalah hal yang sudah biasa, atau ini adalah hal yang memang yang harus kita jalani di dalam hidup kita ini. Perhatikan firman Tuhan dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, dalam pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan di situ? Bahwa kita hidup di dalam dunia ini pasti berusaha. Kita harus pasti berusaha. Kita harus pasti berjuang. Kita harus berusaha keras, bekerja keras di dalam kehidupan kita sampai kita kembali menjadi tanah. Jadi saudara-saudara, ketika kita terasa capek dan lelah dalam menjalani hidup, dalam berusaha, dalam bekerja, dalam melakukan apa yang menjadi aktivitas dan tanggung jawab kita, sekalipun kita lelah, mengalami kepenatan di dalam diri kita, ingat baik-baik bahwa memang begitulah hidup yang kita jalani di dalam dunia ini. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ingat bahwa ketika kita sedang mengalami kelelahan, kepenatan, mungkin kita lesu-lesu, belum lagi ketika terganggu kondisi kesehatan kita, saudara-saudara ingat bahwa begitulah memang hidup kita di dunia ini. Kita harus berjuang, kita tidak boleh mengenal lelah, kita terus bekerja keras di dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan kita ini, karena memang sudah begitulah hidup yang digariskan bagi kita. Bahkan pun dalam kitab Kejadian pasal 3 itu berkata bahwa
rumput duri pun engkau kerjakan untuk menghasilkan sesuatu makanan bagi dirimu. Jadi saudara-saudara, ketika kita menghadapi perjuangan kita, ketika kita sedang menghadapi sebuah perjuangan hidup, melalui pekerjaan, melalui usaha, atau sekalipun ada tantangan yang kita hadapi, ingat baik-baik bahwa memang sudah begitulah hidup kita di dunia ini. Namun saudara-saudara, yang harus kita tahu, yang harus kita ingat baik-baik bahwa ketika kita bekerja, ketika kita berusaha, ketika kita sedang bekerja keras, membanting tulang di dalam diri kita ini, seharusnya kita lakukan dengan benar, kita lakukan dengan tepat, atau dengan kata lain, kita harus melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Sebab jelas firman Tuhan di sini berkata, kita akan menghadap takhta pengadilan Kristus, maka kita akan memperoleh apa yang patut kita terima di dalam diri kita, apakah itu baik atau apakah itu jahat. Tetapi ketika kita menjalani perjuangan hidup kita di dunia ini, ketika kita bekerja, ketika kita berusaha, ketika kita berjuang, ketika kita membanting tulang untuk melakukan segala tanggung jawab kita, ingat, kita harus melakukan semuanya itu berdasarkan firman Tuhan di dalam diri kita, supaya perjuangan kita memperoleh hasil, berbuahkan sesuatu hal yang manis, tidak menjadi sia-sia di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kenapa kita harus menjalani hidup ini dengan benar? Alasan yang kedua dalam ayat firman Tuhan saat ini adalah karena hidup kita adalah pertanggungjawaban. Ingat bahwa hidup yang kita jalani ini adalah sebuah pertanggungjawaban. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat ini mengingatkan kita bahwa di akhir hidup kita ini, kita akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Artinya bagi kita bahwa seluruh perjalanan hidup kita, seluruh kegiatan yang kita lakukan di dalam dunia ini akan menghadap kepada pengadilan Kristus. Atau dengan kata lain, kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nantinya. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka yang terpenting bagi kita saat ini, kita harus memiliki filosofi hidup seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam hidupnya. Dia berkata dalam 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-26, Rasul Paulus berkata, "Aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan seorang petinju yang sembarangan saja memungkuk." Artinya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menjalani hidup kita di dunia ini, semuanya itu ada tujuannya. Ketika kita bekerja, apa tujuannya? Ketika kita melakukan aktivitas, apa tujuan dibalik dari semuanya itu? Dan ingat bahwa tujuan-tujuan yang kita lakukan semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak nantinya. Maka itulah sebabnya firman Tuhan jelas berkata bahwa kita semua, tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Kita semua menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya dalam hidupnya ini, sesuai dengan apa yang dilakukannya, entahkah itu baik atau apakah itu jahat. Jadi saudara-saudara, di sini kita diajari bahwa dalam menjalani hidup kita di dunia ini, jangan sekedar mengerjakannya, jangan sekedar melakukannya. Jangan kita melakukan sesuatu tanpa ada maksud dan tujuan yang tepat, yang benar, karena kita akan mempertanggungjawabkannya. Jadi saudara-saudara, di sini kita dituntut untuk menjalani hidup kita ini secara maksimal, dikerjakan secara maksimal, dipersiapkan secara maksimal, dilakukan secara maksimal, supaya ketika kita melakukannya secara maksimal akan berbuahkan manis pula di dalam diri kita, atau akan mendapatkan hasil yang sungguh menyenangkan di dalam diri kita. Sebab apa yang kita buat tidak sekedar kita lakukan,
tetapi betul-betul secara maksimal kita lakukan. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan seorang petinju yang sembarangan saja memukul. Saudara-saudara, mari dalam menjalani hidup kita di dunia ini, apapun yang menjadi pergumulannya, apapun yang menjadi tantangannya, tetapi jalanilah semuanya itu dengan benar, yaitu sesuai dengan standar firman Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Amin. Baik saudara-saudara, mari kita menutup renungan kita pada malam hari ini dalam doa, dan saya akan memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berbangga di hadapan hadirat-Mu pada saat ini atas segala kemurahan, atas segala berkat-berkat-Mu di dalam diri kami ini, bahwa kami ada hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur memberikan kami waktu sejenak untuk mendekatkan diri kami kepadamu melalui renungan pada malam hari ini. Firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini mengajak kami untuk selalu waspada, untuk selalu introspeksi dalam menjalani hidup kami di dunia ini, supaya kami mampu menjalaninya dengan benar, yaitu sesuai dengan tuntutan firman Tuhan. Sehingga perjuangan apapun yang kami hadapi, dan kami mampu mempertanggungjawabkan hidup kami ini di hadapan Tuhan kelak nantinya, sehingga kami mendapatkan apa yang patut kami terima, yaitu hasil yang sungguh membanggakan di dalam diri kami ini. Bapa di dalam sorga, kami mohon Roh Kudus terus menolong kami, memberikan kami kekuatan, kemampuan, sehingga kami mampu melakukan firman-Mu ini, mampu menjalaninya dengan baik, sehingga kami benar-benar menjalani hidup kami ini sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami terus mendoakan untuk seluruh rekan-rekan PKP dalam berbagai tanggung jawab mereka. Tuhan, Engkau selalu memberikan kekuatan dan kemampuan dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan mereka. Begitupun juga ya Tuhan, untuk kehadiran mereka dalam rumah tangganya, untuk menjadi imam, untuk menjadi kepala di dalam rumah tangga. Tuhan tolong ya Bapa di dalam surga, sehingga mereka mampu mengarahkan, mereka mampu membawa rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang selalu takut akan Tuhan, dan mampu menjalani hidup ini dengan benar, yaitu sesuai dengan firman-Mu. Kami datang berdoa ya Tuhan, mendoakan istri, mendoakan anak-anak dalam berbagai keberadaan, anak-anak dalam perjuangan hidup. Engkau selalu mengurapi dan memberkati. Dalam pertumbuhannya Tuhan selalu memberkati. Kami pun juga mendoakan dalam berbagai rencana-rencana hidup mereka ke depan. Engkau selalu membuatnya berhasil, supaya mereka terus melihat bahwa Allah senantiasa merancangkan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang indah di dalam kehidupan. Dan terlebih ya Bapa, memberikan selalu kekuatan iman, sehingga bagaimanapun perjuangan hidup, mereka mampu menjalaninya dengan benar, dan mereka mampu mempertanggungjawabkan kelak nantinya di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami pun juga mendoakan rekan-rekan PKP yang mengalami gangguan kesehatan saat ini. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, sebab hanya Engkau lah yang sanggup untuk menyembuhkannya. Dan dalam menghadapi setiap pergumulan hidup, Engkau selalu memberikan solusinya. Sebab yang kami tahu bahwa Engkau adalah Allah kami, Allah yang maha penolong dan Allah yang maha kasih di dalam diri kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.